Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyajikan materi mengenai filsafat pendidikan sebelum abad 20. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Fitri Ainun Nikmah dengan NIM akhir 214. Yang kedua yaitu Himatul Liulinuha dengan NIM akhir 240. Yang ketiga yaitu Mohrifki Ayatullah dengan NIM akhir 246. Yang terakhir yaitu Fadilatul Rizkiyah dengan NIM akhir 249. Di sini ada beberapa materi yang berkaitan dengan filsafat pendidikan sebelum abad 20. Yang pertama yaitu latar belakang munculnya filsafat. Yang kedua yaitu filsafat sebelum abad 20. Yang ketiga yaitu metodologi pendidikan sebelum abad 20. Dan yang keempat yaitu implikasi pendidikan filsafat sebelum abad 20 untuk masa kini. Latar belakang munculnya filsafat. Filsafat pertama kali muncul di Yunani. Dalam perkembangannya, filsafat Yunani sempat mengalami masa pasang surut. Peradaban Eropa yang mengharuskan berhadapan dengan otoritas gereja dan Imperium Romawi membuat mereka bertindak tegas terhadap keberadaan filsafat yang mana dianggap mengancam kedudukannya sebagai penguasa ketika itu. Filsafat Yunani kembali muncul pada masa kejayaan Islam dinasti Abbasiyah sekitar awal abad 9 Masehi. Tetapi, di puncak kejayaannya, dunia filsafat Islam mulai mengalami kemunduran. Dan setelah abad ke-13, peradaban filsafat Islam benar-benar mengalami kejumudan. Ketika filsafat di dunia Islam bisa dikatakan telah usai dan berpindah ke Eropa, peradaban Islam pun mengalami kemunduran. Sementara di Eropa sendiri mengalami masa yang disebut sebagai abad Renaissance atau abad pencerahan, yaitu sekitar pada abad ke-15 Masehi. Tetapi, tidak demikian halnya dalam komunitas gereja. Periode ini juga menghantarkan dunia Kristen menjadi terbelah. Doktrin para pendeta Katolik terus mendapatkan protes dari kaum Protestan. Para filsuf zaman modern setelah masa Afkralung abad ke-17 Masehi menegaskan bahwa pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari para penguasa, tetapi dari manusia itu sendiri. Filsafat sebelum abad 20. Perkembangan filsafat dibagi menjadi dua, yaitu filsafat umum dan filsafat pendidikan. Periode perkembangan filsafat pendidikan dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, filsafat Yunani. Filsafat Yunani sebagai filsafat tertua. Thales mengatakan bahwa intisari alam adalah air. Filsuf lain yang sezaman dengan Thales, Anaximenes, berpendapat bahwa dasar pertama atau intisari alam adalah udara, dan Pythagoras berpendapat dasar segala sesuatu adalah bilangan. Filsafat Yunani yang berbeda dari pandangan materialisme dikemukakan oleh Plato, kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles. Aliran filsafat yang mereka kembangkan adalah aliran idealisme. Menurut Plato, dunia pengalaman ini merupakan bayang-bayang dari dunia ide. Pemikiran ini dilanjutkan dan dikembangkan oleh muridnya Aristoteles, sehingga filsafat Yunani lebih maju dan berkembang pada masa Aristoteles. Periode yang kedua yaitu filsafat Hindu. Filsafat Hindu ini tertuang dalam konsep Vedisme, Brahmanisme, dan Buddhisme. Vedisme adalah keseluruhan alam pikiran India yang merupakan filsafat dan agama. Vedisme berhubungan dengan konsep hidup bangsa Arya yang berpindah dari Iran ke tanah datar Sungai Indus. Mereka hidup lebih teratur dan menjaga kemurnian darahnya agar tidak bercampur dengan darah penduduk setempat. Brahmanisme berhubungan dengan konsep kasta-kasta dan beberapa aliran dalam kelompok bangsa Arya yang sudah terjadi percampuran darah dengan penduduk setempat.
bangsa Arya berada pada dua kasta tertinggi, sedangkan bangsa setempat menjadi dua kasta terendah. Aliran yang berkembang pada Brahmanisme ini adalah Vedanta, Samkhya, dan Yoga. Buddhisme sebagai filsafat didasarkan kepada keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini diliputi oleh sengsara yang memiliki satu sebab, yaitu cinta yang disebut trisna. Trisna itu akibat kekeliruan atau ketidaktahuan. Jika hendak bebas, haruslah membelakangi ketidaktahuan itu dan menghadap ilmu pengetahuan. Periode ketiga yaitu filsafat Islam. Filsafat Islam sebenarnya berakar pada filsafat Yunani, yaitu ketika seorang penerjemah berkebangsaan Yunani yang bernama Hunain pindah ke Irak dan bekerja di istana khalifah dari Daulat Abbasiyah. Harun al-Rasyid, khalifah Daulat Abbasiyah yang sudah berpikiran maju dan punya perhatian besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dia mendirikan sebuah lembaga pengkajian ilmu yang bernama Baitul Hikmah. Di tangan sarjana-sarjana Islam, pemikiran filsafat Yunani itu berkembang pesat dalam wajah Islam. Di daratan Andalusia di benua Eropa, perkembangan ilmu pengetahuan yang dikendalikan oleh ilmuwan Islam mencatat prestasi dan kemudian mewarnai perkembangan filsafat modern Eropa. Ajaran dan keterangan falsafi mereka dipengaruhi oleh Neoplatonisme. Abad ke-13, orang Eropa mulai menggali kembali filsafat klasik yang sudah berbaju Islam. Periode yang keempat yaitu filsafat Eropa. Filsafat Eropa adalah filsafat modern yang berkembang sejak munculnya keinginan untuk menjadikan alam pemikiran klasik sebagai pedoman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang terkenal dengan istilah Renaissance. Renaissance ditandai oleh kecenderungan pemikiran untuk mengambil kembali alam kebudayaan Yunani yang humanisme. Paham ini memperlihatkan ciri bahwa manusia tidak lagi memusatkan pikiran kepada Tuhan dan surga seperti pada masa Kristenisasi, melainkan kepada dunia yang pusat utamanya adalah manusia. Pemikiran filsafat yang lain dalam perkembangan filsafat Eropa adalah aliran empirisme. Selain empirisme, terkenal pula filsafat kritisisme yang mempersoalkan bahwa pada rasionalisme dan empirisme amat jelas pertentangan antara budi dan pengalaman yang diragukan manakah yang menjadi sumber ilmu pengetahuan. Teori kritisisme mencoba mengkritisi kedua sumber itu dan memberi keterangan berupa syarat-syarat untuk mencapai kebenaran. Nah, yang kedua yaitu perkembangan filsafat pendidikan. Pengertian filsafat pendidikan. Menurut John Dewey dalam kutipan Jamaluddin dan Abdullah, bahwa filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir atau intelektual maupun daya perasaan atau emosional, menuju ke arah tabiat manusia. Maka, filsafat bisa juga diartikan sebagai teori umum pendidikan. Nah, selanjutnya tinjauan pemikiran permulaan filsafat pendidikan. Pokok pemikiran yang ditekankan oleh John Locke adalah menjadikan pengalaman kedriaan jalan satu-satunya kepada pengetahuan mengenai dua fisik. Pemikiran selanjutnya yang mewarnai filsafat pendidikan adalah naturalisme romantik dan pendidikan nasional. Naturalisme romantik adalah filsafat pendidikan yang masih berpijak kepada kearifan kuno yang terkandung dalam buku-buku berbahasa Latin. Baik, selanjutnya metodologi pendidikan sebelum abad 20.
perlu diketahui kembali ada 3 tonggak utama yang dapat kita kenali, yaitu pemikiran dari Aristoteles, pemikiran dari Francis Bacon, dan John Stuart Mill dan kawan-kawan. Tonggak pertama yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa metodologi ilmu dibangun oleh 2 pola berpikir, yaitu deduksi dan induksi. Deduksi adalah pola berpikir yang bertolak dari yang umum ke khusus. Pola berpikir ini menggunakan silogisme yang terdiri atas tema mayor, tema minor, dan simpulan. Induksi adalah pola berpikir kebalikan dari deduksi. Sehubungan dengan kedua pola itu, Aristoteles berkeyakinan bahwa hal yang khusus adalah sebuah kesatuan dari materi dan bentuk-bentuk. Tonggak yang kedua dari Francis Bacon. Perkembangan metodologi ilmu dicetuskan oleh Francis Bacon tahun 1561 sampai 1626. Francis Bacon berkeinginan untuk membangun kembali ilmu yang baru dan menentang konsep-konsep tentang ilmu dari Aristoteles. Menurut Bacon, jiwa rasional mempunyai 3 macam daya, yaitu ada ingatan, imajinasi, dan pikiran. Daya ingatan menciptakan sebuah sejarah. Daya imajinasi menciptakan sebuah puisi, dan daya pikiran menghasilkan filsafat. Nah, filsafat itu terdiri dari 3 bagian, yaitu filsafat tentang Tuhan, filsafat tentang alam, dan filsafat tentang manusia. Yang terakhir ada tonggak ketiga, perkembangan abad ke-19. Dalam perkembangan tonggak ketiga ini ada 4 tokoh yang terdapat di dalamnya, yaitu John Stuart Mill. Yang kedua ada Friedrich Marx tahun 1884 sampai 1966. Yang ketiga ada M.S. Mach tahun 1838 sampai 1916. Dan yang keempat ada Henry Poincaré tahun 1854 sampai 1912. Tokoh yang pertama merumuskan teknik-teknik induktif untuk menilai hubungan antara kesimpulan dengan evidensi atau bukti. Tokoh yang kedua membahas tentang kausalitas, tentang sebab akibat, ya, dan berbagai interpretasi tentang mekanika kuantum dan teori relativitas. Yang ketiga, tokoh ketiga memberikan sumbangan pada mekanika, akustika, termodinamika, psikologi eksperimental, dan filsafat ilmu. Antara lain menyatakan bahwa ilmu hendaknya tertuju pada penyusun sebuah deskripsi yang ekonomis tentang hubungan di antara gejala-gejala. Tokoh yang terakhir memberikan sumbangan pada matematika murni, mekanika angkasa, dan filsafat ilmu. Keempat, implikasi pendidikan filsafat sebelum abad 20 untuk masa kini. Yang pertama, haruskah Socratic Method digunakan di sekolah zaman sekarang? Yang kedua, haruskah pendidikan mempersiapkan siswa pada posisi tertentu di masyarakat, atau haruskah sekolah memandu siswa atau self-actualization? Yang ketiga, haruskah negara mengontrol apa yang diajarkan oleh guru? Yang keempat, haruskah nilai-nilai tradisional dimasukkan ke dalam kurikulum? Yang kelima, apakah kurikulum Plato sesuai dengan kebutuhan siswa sekarang? Yang keenam, haruskah sekolah mengembangkan karakter siswa? Kalau iya, apa yang diajarkan? Yang ketujuh, apakah karakter pendidikan melibatkan indoktrinasi? Yang kedelapan, apakah anak dilahirkan sudah baik?
Yang kesembilan, haruskah guru menjadi guide dan fasilitator? Kalau iya, haruskah guru terlibat dalam proses pembelajaran? Yang ke-10, haruskah memasukkan nilai-nilai moral dalam pembelajaran? Yang ke-11, kenapa ide-ide ini selalu muncul terus-menerus dalam pendidikan? Yang ke-12, apakah agama itu menimbulkan keburukan bagi anak? Yang ke-13, apakah waktu itu penting dalam pengajaran? Yang ke-14, dapatkah anak yang miskin belajar seperti anak yang kaya? Yang ke-15, apakah semua warga mendapatkan pendidikan yang cukup bagi anaknya? Siapa yang memutuskan bahwa itu sudah cukup atau belum? Sekian dari kelompok 4. Semoga pemaparan materi pada kali ini bisa difahami dengan mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.